Bab 1107. Asal-usul ruang buku. Tiba-tiba terjadi keheningan di pegadaian. Setelah sekian lama, wanita berkaki satu itu tiba-tiba berkata, "Karena bencana ini tidak bisa dihilangkan, mengapa pendahulu melakukan ini?" Queen menatap wanita berkaki satu itu, karena dia sedang berusaha. Wanita berkaki satu itu bertanya, apa yang dia inginkan? Queen berkata dengan lembut, dia tidak berpikir untuk melawan bencana 5 dimensi, dia ingin dilahirkan kembali dari kehancuran. Mendengar itu, pupil mata wanita berkaki satu itu tiba-tiba menciut, penuh rasa tak percaya. Klan penyihir. Pada hari itu, seorang perempuan berbaju putih masuk ke kota penyihir. Tidak ada yang menghentikannya. Begitu saja, wanita dengan rok putih datang ke hutan lebat, di mana dia bertemu Amu dan Lin Siye. Amu menatap wanita dengan rok putih, "Akian, lama tidak bertemu." Wanita bernama Akian di depanku tidak lain adalah Master Dewa dari klan Dewa. Akian melirik makam di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Reinkarnasi." Amu mengangguk. Akian berkata dengan lembut, "Kamu selangkah lebih maju dariku." Amu tersenyum dan berkata, "Setelah aku keluar, aku menyadari bahwa dunia ini berbeda dari yang kita pikirkan." Akian melihat sekeliling, benar-benar berbeda. Amu berkedip, "Bagaimana menurutmu?" Akian menatap Amu, "Apa yang bisa kamu pikirkan?" Amu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita telah memikirkan sebuah karya." Akian menatap Amu, "Level apa yang telah dicapai wanita itu?" Amu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Akian sedikit mengernyit, "Kamu juga tidak tahu?" Amu mengangguk, "Aku tidak tahu." Akian berkata dengan lembut, "Kenapa orang seperti ini ada di era ini?" Amu tertawa dan berkata, "Dia sudah pergi." Akian menyipitkan matanya sedikit, 6 dimensi. Amu mengangguk, "Seharusnya begitu." 6 dimensi. Kedua wanita itu terdiam. Mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang 6 dimensi yang legendaris. Di seluruh zaman para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa memata-matai dimensi ke-6. Setelah hening lama, Akian berbalik dan pergi. Amu tiba-tiba berkata, "Kakak, aku butuh bantuanmu." Akian bahkan tidak menoleh ke belakang, "Lihatlah suasana hatiku." Setelah berbicara, dia menghilang ke langit. Amu tersenyum. Lin Siye tiba-tiba berkata, "Apakah dia akan membantu?" Amu mengangguk, "Ya, tentu saja dia ingin menghancurkan klan penyihir di hatinya, jadi dia akan memilih untuk membantu." Lin Siye bertanya, "Mengapa?" Amu berkata dengan lembut, "Karena dia tahu bahwa hanya klan penyihir dan Celestial Clan yang bisa melawan bencana 5 dimensi. Pasti tidak ada yang berani tidur nyenyak." Lin Siye berkata, "Mengapa kamu tidak bisa tidur nyenyak sekarang?" Amu menggelengkan kepalanya, "Tidur sekali, kami telah menghabiskan semua harta milik kedua klan kami. Kami tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan semua anggota klan tertidur lelap lagi dan tidak mati." Saat dia berbicara, dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Kali ini, kita hanya bisa menolak." Akian meninggalkan kehampaan tanpa dimensi, lalu dia datang ke pegadaian Tiandao. Di dalam pegadaian, Queen menatap Akian dan berkata sambil tersenyum, "Klan Dewa Master Dewa." Akian berkata dengan lembut, "Nona Queen baik-baik saja." Queen tersenyum dan berkata, "Apakah ada yang salah?" Akian mengangguk, "Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan." Queen mengangguk, "Katakan saja." Akian menatap Queen, "Nona Queen dari 6 dimensi." Queen menggelengkan kepalanya, "Aku menolak menjawab pertanyaan ini." Akian terdiam lama, lalu bertanya, "Nona Queen, apakah pendahulu juga dari dimensi ke-6?" Queen diam.
Akian memandang Queen, tidak bisakah kamu mengatakannya? Queen menggelengkan kepalanya, identitasnya sangat istimewa, aku tidak tahu bagaimana cara memberi tahumu. Aku juga menyarankanmu untuk tidak memikirkan identitasnya, itu di luar jangkauanmu. Akian tiba-tiba bertanya, di mana Mileye? Setelah hening sejenak, Queen berkata dengan lembut, kamu telah memilih untuk tidak menjadi musuhnya. Benar. Akian tersenyum dan berkata, belum yakin. Karena setahuku, dia punya banyak musuh sekarang. Dan pendukung terbesarnya sepertinya telah meninggalkan dunia ini. Queen memandang Akian, kamu tidak akan memilih untuk menjadi musuhnya. Alasan mengapa kamu mengatakan itu adalah karena kamu ingin aku mengungkapkan lebih banyak informasi tentang dia. Akian tersenyum tipis, aku hanya asal bicara. Queen berkata dengan lembut, semua orang tahu bahwa wanita bergaun polos telah pergi, tetapi apakah menurut kamu hanya ada wanita bergaun polos di belakangnya? Mendengar hal tersebut, Akian menyipitkan matanya sedikit, siapa lagi? Queen memandang Akian, generasi kedua ini, aku tidak ingin membicarakannya. Kesal membicarakannya. Akian. Queen tiba-tiba berdiri, biar ku beritahu, ruang buku itu benar-benar sangat berguna. Akian memandang Queen, seberapa berguna? Queen tersenyum dan berkata, yang benar dapat melindungi klan surgawi dari bencana 5 dimensi. Akian tersenyum dan berkata, Nona Queen ingin aku menjadi musuhnya. Queen menggelengkan kepalanya, aku ingin memberitahumu, siapapun yang mengambil ruang buku akan mati. Saat dia berbicara, dia menatap Queen, tidak ada yang bisa mempertahankan ruang buku itu kecuali generasi kedua ini. Akian menyipitkan matanya sedikit, ruang buku berasal dari 6 dimensi. Queen tertawa, kamu menebaknya sedikit. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Di pegadaian, Akian terdiam cukup lama. Alam ilusi tidak memiliki dimensi. Setelah Mileye memasuki makam, dia langsung merasakan nafas kematian. Mati. Reinkarnasi. Saat ini, Mileye tiba-tiba mengerti. Secara bertahap, Mileye terbaring di kuburan. Apa itu reinkarnasi? Di dalam makam, Mileye sedang bermeditasi dan memahami. Di luar makam, Lin Siye sedang duduk diam, hanya memandangi makam. Amu berjalan ke arah Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Lin Siye memandang Amu, terima kasih telah membantu kakakku. Amu menggelengkan kepalanya, aku keluar. Lin Siye hendak mengatakan sesuatu, pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba muncul di langit yang jauh, mengikuti kemunculan aura yang kuat ini, seorang pria paruh baya muncul di langit di atas kota penyihir. Orang itu adalah Sandi. Saat Sandi muncul, matanya langsung tertuju pada Lin Siye. Dia telah menyelidiki Mileye, lalu menemukan bahwa di hati Mileye, Lin Siye adalah yang paling penting. Dapat dikatakan bahwa selama Lin Siye tertangkap, dia dapat meminta Mileye melakukan apapun yang dia inginkan. Mileye, sebagai raja manusia, sekali dikendalikan olehnya, dia bisa mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Begitu Sandi muncul, Demon Yan dan Kaisar Dewa muncul di belakangnya. Selain keduanya, ada juga lelaki tua berbaju hitam dan lelaki misterius berkepala burung. Di dalam lengan baju pria tua berbaju hitam itu, ada 2 api berwarna merah darah. Dan pria berkepala burung itu memegang sepasang palu petir. Di langit, Sandi menatap Amu, gadis klan penyihir, kami memiliki beberapa hubungan dengan leluhur klan penyihir, kami tidak ingin membantai klan penyihir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu klan penyihir, selama kamu tidak ikut campur, kami hanya akan mengambil Mileye dan tidak akan menyakiti klan penyihir.
Amu mengedipkan mata, apakah kamu tidak takut dengan wanita bergaun polos? Sudut mata Sandi bergejolak. Wanita bergaun polos. Tentu saja, dia tidak pernah melupakan wanita misterius itu. Sandi tiba-tiba mencibir, wanita bergaun polos. Jika aku tidak ceroboh dan meremehkan musuh hari itu, apa yang akan dia lakukan terhadap aku? Siapa yang aku, Sandi takuti? Amu mengedipkan mata, lalu menggelengkan kepalanya. Dari segi tidak tahu malu, kamu setara dengan Mileye. Sandi berkata dengan marah, gadis kecil klan penyihir, aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir untuk mengeluarkan Mileye itu, jika tidak, hari ini akan menjadi hari kemusnahan klan penyihir. Amu tiba-tiba berkata dengan lembut, jika kamu ingin membawanya pergi, kamu hanya bisa melangkahi mayat semua orang klan penyihir. Sandi menyipitkan matanya sedikit, bunuh. Saat suaranya jatuh, tangan kanannya tiba-tiba berbalik ke bawah. Dalam sekejap, aliran air yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit. Saat berikutnya, aliran air itu tiba-tiba berubah menjadi naga air sepanjang 12.000 kaki. Dengan gelombang tangan kanannya, ke-12 naga raksasa menukik turun dari langit. Dalam sekejap, seluruh dunia gemetar ketakutan. Di bawah, dua lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakang Amu. Saat berikutnya, kedua lelaki tua berpakaian hitam itu melayang ke langit. Dalam sekejap, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring besar menuju naga air. Boom, boom, boom. Seluruh langit tiba-tiba bergolak hebat. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba memblokir naga air itu. Sandi tampak muram, dia maju selangkah, lalu kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti seluruh langit. Perairan. Begitu air keluar, energi hitam kedua lelaki tua itu langsung dipadamkan. Setelah beberapa saat, energi hitam langsung dikikis oleh 12 naga air dan 12 naga air menyelam dari langit. Jika jatuh, seluruh kota penyihir akan hancur. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di langit. Orang di sini adalah Wira, kepala klan penyihir. Wira memandang ke-12 naga air dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, lalu kekuatan yang kuat berkumpul dari tangannya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba meninju ke arah langit. Dengan pukulan keluar, cahaya kepalan menyapu langit seperti matahari. Duar. Di mata semua orang, kepalan tangan itu langsung mengusir 12 naga air. Pada saat ini, Wira tiba-tiba melambung ke langit, lalu dia meninju Sandi dengan keras. Di langit, kilatan permusuhan melintas di mata Sandi. Dia tiba-tiba berubah menjadi aliran air dan menghilang di tempat. Tes. Di langit, suara robekan tiba-tiba terdengar, kemudian, ledakan yang mengejutkan terdengar dari lapangan. Duar. Langit di atas seluruh kota penyihir bergetar hebat. Wira mundur ratusan kaki jauhnya, tetapi setelah dia berhenti, dia bergegas keluar dengan keras, tubuh fisik mengoyak ruang hampa. Di kejauhan, Sandi meraung tiba-tiba dan paksaan tak terlihat muncul di lapangan. Perairan. Dengan munculnya area air, kekuatan yang kuat langsung menekan pelayan penyihir. Di area air, pelayan penyihir itu tiba-tiba meraung dan memukulnya di depannya. Duar. Airnya bergetar hebat, wajah Sandi langsung menjadi sedikit pucat. Melihat pemandangan ini, Sandi terkejut. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua berbaju hitam dan yang lainnya tidak jauh. Aku akan menahan orang ini, kamu bertindak. Jangan menahan kekuatan, musnahkan seluruh klan penyihir. Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju petugas penyihir. Di langit yang jauh, lelaki tua berbaju hitam itu melihat ke bawah. Di matanya, dua kelompok api menyala,
karena klan penyihir sangat ingin memusnahkan klan, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat suara itu turun, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Suhu di lapangan meningkat seketika, ruang hampa di sekelilingnya langsung kosong. Ruang hampa di sini benar-benar tak tertahankan. Pada saat lelaki tua berbaju hitam hendak bergerak, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Bersambung.